Harga mahal kemenangan Real Madrid, Brahim Diaz cedera panjang, absen hingga 3 bulan. Real Madrid mengonfirmasi bahwa Brahim Diaz akan absen untuk waktu yang cukup lama setelah mengalami cedera serius pada otot abduktor kaki kanannya saat pertandingan melawan Real Sociedad. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim kesehatan klub, bintang timnas Maroko itu didiagnosis mengalami cedera pada otot abduktor panjang di kaki kanannya. Cedera ini membuat Brahim Diaz diperkirakan harus menepi dari lapangan selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan, tergantung pada perkembangan pemulihannya. Diaz terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal pada laga tersebut setelah bermain hanya 25 menit, posisinya kemudian digantikan oleh Rodrigo, yang melanjutkan pertandingan sebagai starter di sisi kanan serangan Los Blancos. Kehilangan Diaz merupakan pukulan berat bagi Real Madrid, mengingat pemain ini telah memulai musim dengan performa yang sangat baik. Selama beberapa pertandingan awal, Brahim mencetak 3 gol dan 1 assist, baik untuk klub maupun tim nasionalnya. Absennya Diaz diperkirakan akan berdampak signifikan pada perjalanan Real Madrid di berbagai kompetisi, termasuk Liga Champions dan La Liga. Jika cedera Diaz memerlukan waktu 8 minggu penuh untuk sembuh, dia akan melewatkan sekitar 12 pertandingan penting. Selain masalah cedera Diaz, Real Madrid juga dihadapkan dengan beberapa pemain kunci yang mengalami cedera lain. David Alaba, Eduardo Camavinga, dan Dani Ceballos masih menjalani pemulihan dari cedera masing-masing. Alaba mengalami cedera ACL, sementara Camavinga dan Ceballos menghadapi masalah pada lutut dan pergelangan kaki, menambah masalah bagi Carlo Ancelotti. Meskipun demikian, tim medis Real Madrid optimistis bahwa beberapa pemain seperti Jude Bellingham dan Aurelien Tchouameni akan segera pulih dan kembali ke lapangan untuk memperkuat tim dalam waktu dekat. Kondisi ini menambah beban bagi pelatih kepala Carlo Ancelotti yang harus merotasi pemain dengan cermat agar dapat menjaga stabilitas tim dalam menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Real Madrid berhasil mengatasi absennya Diaz dalam kemenangan 2-0 atas Real Sociedad berkat kontribusi dari Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, yang masing-masing mencetak gol pada babak kedua. Hasil ini membawa Real Madrid meraih 11 poin di klasemen sementara La Liga, meskipun mereka masih tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen, Barcelona, yang menyapu bersih semua 5 pertandingan mereka. Real Madrid berminat angkut bintang AC Milan ini. Klub La Liga, Real Madrid nampaknya masih kesengsem dengan sosok Mike Maignan. Los Blancos dilaporkan akan kembali mencoba untuk merekrut kiper AC Milan tersebut. Maignan bisa dikatakan adalah pemain yang penting untuk AC Milan. Ia sudah 3 tahun terakhir menjadi palang pintu yang kokoh bagi Rossoneri. Kiper timnas Prancis ini sempat dikaitkan dengan Real Madrid beberapa tahun yang lalu. Namun karena satu dan dua hal, transfer itu tidak jadi kenyataan. Dilansir Tim Talk, Madrid masih kepincut dengan aksi Maignan. Mereka dilaporkan akan mencoba membajaknya di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid ingin merekrut Maignan untuk memperkuat sektor penjaga gawang mereka. Saat ini Madrid memiliki Thibaut Courtois selaku kiper utama mereka. Namun tim pelatih Madrid melihat ada tanda-tanda penurunan performa pada kiper timnas Belgia itu karena faktor usia. Menurut laporan tersebut, Real Madrid punya peluang yang cukup besar untuk mengamankan jasa Maignan di musim panas ini. Kontrak sang kiper di San Siro akan habis di tahun 2026 mendatang. Sejauh ini proses negosiasi antara kedua pihak untuk kontrak baru belum mencapai kata sepakat. Jadi jika Real Madrid mau bergerak untuk mengamankan jasa sang kiper, maka Maignan bisa jatuh ke pelukan mereka. Man of the Match Real Sociedad vs Real Madrid, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe menunjukkan performa yang prima saat Real Madrid berjumpa Real Sociedad pada pekan kelima La Liga 2024, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, dini hari WIB. Mbappe bikin gol dan membantu Real Madrid menang. Real Madrid menang dengan skor 2-0 pada duel yang digelar di Stadion Real Arena itu. Gol Real Madrid dicetak Vinicius Junior dan Mbappe, keduanya tercipta dari eksekusi penalti. Madrid kini berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 11 poin, 2 poin di bawah Barcelona, sementara Sociedad berada di posisi ke-16 dengan raihan 4 poin. La Liga memilih Kylian Mbappe sebagai Man of the Match laga Real Sociedad vs Real Madrid. Pemain asal Prancis itu mencetak 1 gol, akan tetapi kontribusi Mbappe lebih dari itu. Mbappe punya koneksi yang bagus dengan para pemain depan Madrid, khususnya dengan Vinicius,
Kombinasi mereka berulang kali membuat pertahanan Sociedad kelimpungan. Selain Mbappe, Vinicius juga tampil sangat prima. Pemain asal Brasil itu juga bikin gol dari titik putih. Vinicius melepas 5 shots, paling banyak dibanding pemain lain. Vinicius juga jadi aktor terciptanya penalti kedua untuk Real Madrid. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang.
Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.